Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Pemerintah kembali menerapkan asesmen pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mingguan dan menghapus asesmen PPKM 2 pekan sekali, menyusul melonjaknya kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai varian Omicron dari virus COVID-19. WHO pada tanggal 26 November tahun 2021 resmi menyatakan bahwa varian B11529 yang menimbulkan kenaikan kasus di Afrika Selatan sebagai varian of concern atau VOC dan dinamakan varian Omicron. Varian Omicron memiliki sekitar 50 mutasi, diantaranya lebih dari 30 mutasi pada protein S, yaitu bagian virus yang digunakan untuk masuk ke dalam sel manusia. Artinya, mutasi pada varian Omicron berpotensi menurunkan kemampuan respon imun terhadap COVID-19, juga menyebabkan penurunan kemampuan vaksin dan terapi antibodi. Dari kenaikan kasus di Afrika Selatan, nampak penularan varian Omicron lebih cepat dibanding varian Delta. Diperkirakan 500% lebih menular dari varian Wuhan. Penelitian awal menunjukkan bahwa varian Omicron meningkatkan risiko reinfeksi pada orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya. Namun, kabar baiknya, sampai hari ini, awal Desember tahun 2021, varian Omicron belum terbukti lebih berbahaya dibanding varian sebelumnya. Pada 2 orang kasus positif di Australia, mereka melakukan perjalanan dari Afrika Selatan ke Australia, namun tanpa gejala dan kedua orang itu sudah divaksinasi. Sementara itu, seorang dokter Afrika Selatan yang pertama memperingatkan COVID-19 varian Omicron, Dr. Angelique Coetzee, yang sudah praktek selama 30 tahun dan mengepalai Asosiasi Medis Afrika Selatan atau SAMA, mengatakan bahwa gejala varian Omicron sebagai berikut. Yang pertama, sangat berbeda dan sangat ringan dari yang pernah ditangani sebelumnya. Kedua, gejala nyeri otot dan kelelahan selama 1-2 hari. Yang ketiga, tidak mengalami kehilangan indera perasa atau anosmia. Kemudian, setengah dari penderita belum divaksinasi. Kemudian, kekhawatiran timbul pada pasien lanjut usia atau yang belum divaksin dapat mengalami gejala lebih parah, terutama yang memiliki komorbid seperti diabetes dan penyakit jantung. Sementara itu, WHO dan CDC tidak merekomendasikan masker yang berkatup sebagai cara pencegahan COVID-19 karena masker berkatup ini mungkin bisa melindungi pemakainya dari paparan virus, tapi tidak melindungi orang lain dari COVID-19. Indonesia telah mengambil langkah antisipasi untuk mencegah masuknya varian Omicron ini. Di antaranya, pertama, penolakan masuk sementara ke wilayah Indonesia bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari. Yang kedua adalah penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara ke 8 negara tersebut di atas. Yang ketiga adalah mengubah durasi karantina bagi warga negara asing yang datang dari luar negeri dari 3 hari menjadi 7 hari masa karantina. Sementara karantina bagi negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong adalah 14 hari. WHO menggunakan alfabet Yunani Omicron sebagai nama varian B11529 setelah sebelumnya menggunakan urutan alfabet Kappa, Lambda, Mu. Namun ada 2 alfabet yang terlewatkan sebelum Omicron, yaitu
New dan C. Untuk New, WHO tidak ingin publik kebingungan dan mengira ini adalah varian strain baru, bukan turunan dari Alpha. Sementara C, mereka menjelaskan nama tersebut merupakan nama marga yang sangat umum terutama di Cina, seperti Xi Jinping misalnya. Nah, Healthy People, demikianlah pembahasan kita kali ini, kiranya bisa memberikan manfaat. Nantikan episode selanjutnya hanya di MyAlkes, informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat.